Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novenia Divina None, kelas A5 Keperawatan semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Vergina Mastur, S.Gap M.Gap. Dan saya akan membahas tentang ciri-ciri middle range theory. Berikut saya akan membahas tentang ciri-ciri middle range theory. Berikut ini ciri-ciri middle range theory. Yang pertama, ciri middle range theory menurut MC Kena HP 1997. Bisa digunakan secara umum pada berbagai situasi, sulit mengaplikasikan konsep ke dalam teori, tanpa indikator pengukuran, masih cukup abstrak, konsep dan proposisi yang terukur, inklusif, memiliki sedikit konsep dan variabel dalam bentuk yang lebih mudah diuji, memiliki hubungan yang kuat dengan riset dan praktik, dapat dikembangkan secara deduktif, retroduktif, lebih sering secara induktif menggunakan studi kualitatif. Mudah diaplikasikan ke dalam praktik dan bagian yang abstrak merupakan hal ilmiah yang menarik. Berfokus pada hal-hal yang menjadi perhatian perawat. Beberapa di antaranya memiliki dasar dari Grand Theory. Salah satu contohnya adalah Middle Range Theory dari Self-Care Deficit. Diturunkan dari Grand Theory Self-Care oleh Orem. Mid-Range Theory tumbuh langsung dari praktik, misalnya Caring in Perinatal Nursing dari Swansons. Berikut ciri-ciri Middle Range Theory menurut Chin and Kramer 1995. Teori perawatan menstruasi, teori family caregiving, theory of relapse among ex-smokers atau kekambuhan di antara mantan perokok, theory of uncertainty in illness atau ketidakpastian saat sakit, theory of the perimenopausal process atau proses menopause, theory of self-transcendence, theory of personal risking, theory of illness trajectory. Dan yang berikutnya ciri-ciri middle range menurut Malaise AR 1997. Ruang lingkup terbatas, memiliki sedikit abstrak, membahas fenomena atau konsep yang lebih spesifik, merupakan cerminan praktik, administrasi klinik pengajaran. Dan yang terakhir, ciri-ciri middle range teori menurut Wall 1996. Konsep dan proposisi spesifik tentang keperawatan, mudah diterapkan, biasa diterapkan pada berbagai situasi. Proposisi biasa berada dalam suatu rentang hubungan sebab akibat. Baiklah, sekian video presentasi saya tentang middle range theory. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata dalam video ini. Terima kasih. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.